Our hearts beat to the city streets. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sahabat sehat semua? Saya doakan semoga sahabat sehat semua. Nah, seperti biasa sahabat, di video kali ini saya ingin mereaction video sekarang yang lagi viral, yaitu video tentang Rocky Gerung yang menganggap bahwa pemikiran Kang Deddy Mulyadi ini katanya dangkal. Nah, oke, kita jangan lama-lama, kita saksikan saja videonya. Oke, mari kita saksikan bersama. Saya mau sambungkan aja nih karena harus akhirnya mengucapkan sesuatu. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Tapi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke. Coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu tuh. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu, sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan, tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk itu. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru
anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh, supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Jangan ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan, dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus, saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi, saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Mulai apa? Lempar-lempar hadiah, BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya, WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang, masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi, 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi itu. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete, duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan, segala macam yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus menerus, tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Buset. Nah sahabat, itu dia tadi pernyataan Bapak Rocky Gerung panjang lebar. Mungkin kita juga ngerti apa yang dia bicarakan. Tapi kalau menurut saya sih, walaupun ada orang yang benar sebenar apapun, kalau menurut Rocky Gerung nggak akan ada benarnya gitu. Yang saya lihat gitu, siapapun itu pemimpin di Indonesia ini yang bagus menurut rakyat, tapi tetap saja menurut Pak Rocky Gerung mah nggak ada benarnya, salah semua di mata Rocky Gerung. Memang sih kalau dari bicara memang nomor 1 Pak Rocky Gerung ini, tapi kalau cuma bicara saja semuanya nggak bisa diselesaikan dengan bicara. Oke, sahabat, mungkin video di kali ini hanya sampai di sini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city.